Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya, halaman berapa? Halaman 24. Ya, tafadhol dibaca di sini. Ya. Repi, baca repi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif wa qala rahimahullahu lamma dzakara nawaqid al-islami al-'asharata wa la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid baina al-hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukraha wa kulluhu min a'zami ma yakunu khataran wa aktsari ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslimi ay yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan pembatal Islam yang ke-10, beliau mengatakan wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid, tidak ada bedanya di seluruh pembatal keislaman ini, apakah bercanda atau serius sungguh-sungguh atau karena takut, kecuali mukrah, dipaksa. Mukrahnya pun juga mukrah tam, sempurna, yang artinya kalau dia tidak mengikuti perintah dari orang untuk kufur atau melakukan kekufuran, maka dia dibunuh atau cacat anggota tubuhnya secara permanen. Namun kalau cuma diancam dipersekusi, ya dikeroyok yang tidak menyebabkan kematian atau cacatnya anggota tubuh permanen, maka dia tidak boleh menuruti kemauan mereka. Ya, karena khaif, karena takut juga nggak boleh. Ya, karena khawatir nanti didatangi kemudian bikin perjanjian materai 6.000, nggak boleh untuk kufur. Terus kulluha, semua ini adalah diantara ya yang paling berbahaya dari pembatal keislaman, yang paling banyak orang-orang terjatuh ke dalam pembatal keislaman ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk dia waspada dan takut dari pembatal keislaman itu agar jangan sampai menimpa diri dia. Ya, kita berlindung pada Allah dari segala penyebab kemurkaannya dan siksanya yang pedih. Terus lanjut Repi. Wa qad wujida fi hadha az-zamani min al-muntasibina ila al-ilmi man yaqulu innahu la yakfuru al-insanu mahma qala aw fa'ala min anwa'il kufri illa idza kana mukadziban fi qalbihi. Nah, ini pendapatnya Murji'ah. Ya, kemudian kata Syekh di sini, qad wujida fi hadha zaman, didapati sekarang, terdapat di zaman ini, minal muntasibina ilal ilm, yaitu orang-orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mereka berilmu, dipanggil syekh, dipanggil ustaz. Ya, man yaqul, yaitu yang menyatakan innahu la yakfuru al-insan mahma qala aw fa'al min anwa'il kufr. Seseorang tidaklah menjadi kufur dengan sebab perkataan apapun atau perbuatan apapun dari perbuatan kufur, perkataan kufur yang dia ucapkan, yang dia lakukan, kecuali kalau dia mendustakan di kalbunya. Ya, illa idza kana mukadziban fi qalbi. Nah, ini kata berarti mereka menjadikan kufur tersebut hanya satu, yaitu kalau ada takzib, pendustaan terhadap kebenaran al-Islam, baru mereka dikatakan kufur. Iya dan billah. Terus wa ala hadhihi al-maqulati syani'ati wa ala hadhihi al-maqulati syani'ati yakunu Abu Jahlin wa Abu Talibin wa ghairuhuma min asnafil kafarati mu'minina. Baik, maka berdasarkan pendapat yang buruk ini berarti Abu Jahal, Abu Talib dan yang selainnya dari gerombolan orang-orang kafir, berarti mereka adalah mukmin. Ya, terus
لأنهم لا يكذبون الرسول في قرارة أنفسهم وإنما يجحدون رسالته في الظاهر تكبرا وعنادا كما قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang kafir musyrikin Quraisy tadi mereka tidak mendustakan Rasul. Ya, dalam ketetapan diri mereka enggak, mereka menentang kerasulan tersebut secara zahir karena sombong aja, karena ada inat. Tapi di hatinya mentasdik, membenarkan. Allah Taala berfirman, qad na'lam. Qad masuk ke fi'il mudhari di sini bukan maknanya taksir atau taklil, tapi sih maknanya tahqiq. Sungguh kami telah mengetahui bahwa innahu la yahzunuka alladziina yaqulun, bahwa ya apa yang mereka katakan kepada engkau itu membuat engkau sedih wahai Nabi. Fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakan engkau. Allah Taala menegaskan di sini ya, pentolan-pentolan musyrikin Quraisy tersebut tidak mendustakan Rasulullah. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun orang-orang zalim itulah mereka menentang ayat-ayat Allah. Terus وقال في من قبلهم من أعداء رسالات الرسل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Allah berfirman tentang ya keadaan orang-orang sebelum mereka dari para musuh-musuh Rasul, kerasulan para Rasul, ya Fir'aun dan yang lainnya. Allah berfirman tentang kekafiran mereka, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka memang menentang ayat-ayat Allah, namun mereka sebenarnya meyakini di hati mereka karena kezaliman aja, karena sombong aja. Lihatlah bagaimana kesudahan akhir orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut. Terus wa min ajibin amru ba'di man kataba aw takallama minal mu'assirina fi hadhihi al-mas'alati al-khatirati wa tubna mas'alatul irja'i syani'i annahum yansibuna hadha ila salafi wa yajma'una baina ad-dabbi wan nuni. Intaha kalamu Syekh Al-Fauzan. Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, yang ajaib ya, yaitu perkara ini min ajibi amr ya, sebagian orang yang mereka menulis, yang mereka berbicara dari kalangan kontemporer orang-orang zaman sekarang, mereka menulis berbicara terkait masalah ini, masalah yang sangat berbahaya ini ya, dibangun ternyata permasalahan irja yang buruk. Mereka mereka yang berbicara, berkomentar, menulis tentang masalah irja yang buruk ini, ternyata mereka menisbatkan diri sebagai salafi. Ya, barakallahu fikum. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan sering menyinggung hal ini ya. Wa yajma'un, berarti ini seolah-olah mereka menggabungkan antara dob dan nun. Menggabungkan antara dob itu hewan dob yang sejenis biawak, dan nun itu hut, ikan paus. Mereka mau menyamakan biawak sama ikan paus. Ini ungkapan orang Arab ya. Ungkapan orang Arab biasa begitu. Kalau mau menyamakan suatu hal yang berbeda, ya mereka biasa menggunakan ibarah ini. Yuriduna yajma'u baina ad-dabbi wan nun. Ya. Taib. Intaha kalamu Syekh Al-Fauzan. Selesai pernyataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Lihat di footnote min maqalati fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala fi mafhumil iman wal kufur. Taib. Ya. Berikutnya. Tafadhal dibaca Behar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh wa ammal murji'atu fa'aqidatuhum bi khilafi ma dalla 'alaihi al-kitab was sunnatu kama qarrara Syekh Ibnu Bazin wa Syekh Al-Fauzani wa a'dha'ul lajnati fi raddihim 'ala kitabin yuqarriru madhhab al-murji'ati haitsu qalu anhu fihi taqriru madhhabil murji'ati wa nashruhu
man annahu min annahu la kafara la kufra illa kufril juhudi illa kufrul juhudi wa takdzibi wa amal murji'atu fa aqidatuhum bi khilafi ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Adapun kaum murji'ah maka akidah mereka ini menyelisihi dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan beserta para ulama anggota Lajnah Daimah dalam sanggahan mereka terhadap sebuah kitab yang kitab tersebut mentakrir, menegaskan, menetapkan mazhab murji'ah. Ya, sebuah kitab. Nanti nama kitabnya apa akan muncul nanti, tenang aja. Banyak kok buku-buku yang setelah ditahdzir oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Fauzan, oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan mereka berkata, para ulama tersebut ketika mengomentari kitab ini, ya, kata para ulama, kata Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya, fihi taqriru madhabil murji'ati. Dalam buku ini terdapat penegasan penetapan mazhab murji'ah. Ya, dan juga wa nasruhu terdapat upaya untuk menyebarkan pemahaman murji'ah. Terus lanjut. Ma'anahu. Oh ya, ini udah dibaca ya? Yaitu apa isinya? Annahu la kufra illa kufru juhudi wa takzibi. Tidak ada kekufuran melainkan hanya kekufuran juhud, penentangan, takzib, pendustaan. Ya, ini nyata ini ya. Banyak orang-orang murji'ah yang mereka enggan menyatakan orang yang jelas-jelas terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Mereka enggan untuk menyatakan huwa laisa bimuslimin. Ya, dia bukan muslim. Kenapa? Dia masih menyatakan muslim. Kenapa? Karena bisa jadi hatinya tidak mendustakan, bisa jadi hatinya masih membenarkan. Ini. Ya, terus lanjut. Wa idharu hadzal madhhabi al-mardi bismi sunnati wad dalili. Dan mereka, dan di buku ini ya terdapat ya hal yang menampakkan madhab yang binasa ini, madhab murji'ah yang mardi bismi sunnah wad dalil. Ya, dengan embel-embel nama sunnah, dengan embel-embel dalil. Terus wa annahu qawlu. Jadi ini apa namanya? Nyolong nama, apa tuh istilahnya, mencatut ya, mencatut nama sunnah padahal hakikatnya adalah murji'ah. Terus wa annahu qawlu ulama'is salafi wa kullu hadza jahlun bil haqqi wa talbisun wa tadlilun li'uqulis nasyiati bi annahu qawlu salafil ummati wal muhaqqiqina min ulama'iha. Baik. Ya, mereka juga menyatakan bahwasanya pendapat murji'ah ini adalah pendapatnya ulama salaf. Ya, semua inilah kebodohan terhadap kebenaran. Ini adalah upaya tadlis, pengkaburan, tadlil, penyesatan, ya, terhadap akal. Bahwa ini adalah ucapan salaful ummah, ucapan para ulama muhaqqiqin dari kalangan ulama ummah. Ini enggak benar ini, ya. Terus lanjut. Wa innama huwa madhhabul murji'ati alladzina yaquluna la yadurru ma'al imani dzanbun. Baik, ini adalah ucapan kaum murji'ah yang mereka menyatakan dosa itu tidak memudaratkan keimanan. Terus wal imanu 'indahum huwa tasdiqu bil qalbi wal kufru huwa takdzibu faqat. Baik, sedangkan keimanan menurut murji'ah adalah tasdik, pembenaran di hati saja, sedangkan kufur adalah takdzib, pendustaan saja. Terus wa hadza qalau fit tafriti yuqabiluhu madhhabul khawariji al-batili madhhabul khawariji al-batili alladhi huwa qalau fil ifrati fit takfiri. Baik. Nah, ini adalah gulu. Ya. Gulu dalam masalah tafrid. Ya. Yang merupakan kebalikan dari madhab khawarij. Ya, kalau khawarij ya mereka ifrat, ya, ekstrim ke kiri. Kalau ini ekstrim ke kanan. Kalau khawarij dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ya.
Khawarij orang berlaku dosa besar aja dibilang kafir murtad. Nah, ya, kalau Khawarij mengkafirkan dosa besar, pelaku dosa besar. Kalau yang mengkafirkan musyrikun ahlus sunnah muwahhidun. Nah kalau Murji'ah ini tafrid. Ya, mereka justru ya apa tuh bahasa kitanya? Meremehkan. Ya, meremehkan. Mau kayak apa kayak pembatal keislaman yang dilakukan oleh seseorang enggak kafir. Nah, ini kebalikan dari mazhab Khawarij yang batil, yang mereka gulu dalam ifrat, ya, dalam berlaku ekstrim, fitakfir dalam masalah pengkafiran, ya, yang berentet nanti kepada penghalalan darah dan juga pemberontakan kepada pemimpin yang masih muslim, ya, karena tiga ciri khas Khawarij itu tiga kata Syekh Shalih Al Fauzan: mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kekufuran, yang bukan pembatal keislaman, yang kedua menghalalkan darah kaum muslimin. Ini natijahnya, hasilnya. Yang ketiga apa? Melawan, memberontak pemimpin yang sah. Yang pemimpin yang sah tidak boleh diberontaki, yaitu pertama pemimpin muslim yang berhukum dengan hukum Allah walaupun dia pelaku maksiat. Yang kedua pemimpin muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah namun dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum togut yang digunakan jelek dalam keadaan dia terpaksa atau karena faktor politik. Cuman itu aja dua pemimpin yang masih muslim. Tapi kalau udah nggak berhukum dengan hukum Allah malah menyatakan hukum togut inilah final, inilah harga mati, nggak ada tempat hukum syariat di negeri ini, maka dia adalah togut. Ya, yang para ulama semisal Syekh Shalih Al-Syekh menyatakan melawan mereka boleh saja, tetapi dilihat maslahat mudarat. Kalau banyak mudaratnya nggak boleh. Kalau ada manfaat, ada maslahatnya boleh. Kalau ada mudaratnya nggak boleh. Paham sini? Kalau ada mudaratnya nggak boleh. Jadi keliru kalau ada orang yang dikit-dikit melakukan pemboman terhadap pemerintahan ini nggak nimbang maslahat mudarat. Ya, mereka punya apa? Ya, melawan pemimpin yang kufur itu boleh dilakukan kalau kekuatan mereka bisa mengalahkan kekuatan pemimpin tersebut. Ya, paham sini? Ya. Terus gimana dengan pejuang kemerdekaan kaum mujahidin, Bung Tomo dan lain-lain, sebelumnya Pangeran Diponegoro, ya, Imam Bonjol, mereka nggak punya kekuatan yang sebanding dengan Belanda. Pakai bambu runcing, boleh tuh? Ya boleh, karena Belanda bukan waliul amr. Yang kedua ini jihad difa. Tahu jihad difa? Jihad ketika diserang. Kalau jihad ketika diserang nggak berlaku lagi syarat-syarat jihad hujum. Mesti ada izin orang tua, mesti ada kekuatan yang seimbang dan segala macam. Nggak betul lagi. Kalau lagi diserang ya apa aja, bambu runcing. Ya pakai ketapel, pakai apa aja. Taib barakallahu fikum. Terus lanjut. Wakilahuma madhhabani batilani mardiyani min madhhabil dolali. Taib, keduanya Khawarij dan Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah adalah madhab yang batil, yang binasa, ya, yang celaka, dan keduanya adalah madhab di antara madhab-madhab yang sesat. Terus wa yatarattabu alaihima minal lawazimi al-batilati ma huwa ma'lumun. Ya, dan dari kedua mazhab ini akan menghasilkan, menyebabkan ya konsekuensi yang batil yang telah kita ketahui bersama. Ya. Terus lanjut berikutnya. Ihsan, baca Ihsan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad hadallahu ahla sunnati wal jama'ati ila al-qawli al-haqqi wal madhhabil as-sidqi wal i'tiqadi al-wasati bainal ifrati wat tafriti. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, Allah telah memberikan hidayah kepada ahlus sunnati wal jamaah, ya, sehingga mereka dapat berpendapat, meyakini ucapan yang hak, pendapat yang hak, dan madhab yang benar, dan keyakinan yang wasat. Ya, wasat itu nggak mesti diterjemahkan pertengahan, ya.
Ya, kata Syekh Abdul Aziz At-Tharifi, kalau wasat diterjemahkan pertengahan, berarti nanti Rasulullah SAW bukan manhaj wasat. Paham nggak? Karena ketika itu musyrikin menyembah berhala, Rasulullah mendakwakan Islam, mengajak kepada tauhid. Kalau wasat harusnya pertengahan dong, ya nggak? Paham nggak sini? Mengikuti ajakan mereka. Beribadah kepada Allah Ta'ala semata setahun, beribadah kepada berhala kepada Allah juga setahun, sehingga turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Rasulullah dianggap wasat. Kenapa wasat? Madhabnya benar. Dakwah pertama Rasulullah SAW ialah mengajak manusia pada Allah dan memburuk-burukkan berhala-berhala mereka, menjelek-jelekkan berhala mereka. Ini madhab yang wasat. Ya, jangan selalu diterjemahkan pertengahan. Nah, tapi bisa saja diterjemahkan pertengahan kalau antum bandingkan Ahlus Sunnah wasat di antara dua kelompok yang bertabrakan, Qadariyah dan Jabriyah. Ahlus Sunnah wasat di antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlus Sunnah wasat dalam bab iman, ya. Ahlus Sunnah wasat dalam bab asma sifat antara Musyabbihah dan Mu'attilah dan seterusnya, ya. Taib. Nah, ini keyakinan yang wasat yang benar di antara paham yang ekstrim dan yang menggampangkan. Terus min hurmati irdil muslimi wa hurmati dinihi wa annahu la yajuzu takfiruhu illa bihaqqin qama ad-dalilu alaihi. Taib. Yaitu berupa menjaga kehormatan kaum muslimin, dan juga kesucian darah mereka, agama mereka, bahwasanya tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan hak dan telah tegak dalil atas kekafiran tersebut. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut. Wa annal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal i'tiqadi wasyakki kama qamat ala dzalika ad-dalailu minal kitabi was sunnati. Ini poin penting ini. Bahwasanya kekufuran tersebut menurut Ahlus Sunnah itu bisa dengan ucapan. Ya, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan meninggalkan agama, dengan keraguan, dengan keyakinan yang sudah tidak meyakini lagi, dengan keraguan. Ya, kama qamat ala dzalika ad-dalailu, sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan ini semua dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat di footnote, ini adalah fatwa dari Lajnah Daimah. Ya. Terus lanjut Ihsan. Wa aidan su'ila asy-Syaikh Ibnu Bazin rahimahullahu an hadhil maqulati. Hunaka man yaqulu innal kufra la yakunu illa bitakdzibi wal juhudi. ويستدل على ذلك بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآيتين فهل هذا صحيح وما هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة. Baik. Syekh bin Baz juga ditanya terkait pendapat ini. Penanya berkata, ada yang menyatakan bahwasanya kekufuran tidaklah terjadi kecuali dengan mendustakan dan penentangan saja. Ya, dia berdalil, berargumentasi dengan pendapatnya tadi berdasarkan firman Allah, man kafara billah, barang siapa yang kufur pada Allah bin ba'di imani, setelah dia beriman, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dan kalbunya tentram, tenang dengan keimanan. Dua ayat ini apakah sahih wahai Syekh? Berdalil dengan kedua ayat ini, dan bagaimanakah madhab Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah ini? Terus Ihsan. Fa ajaba laisa hadza bisahihin. Baik, kata Syekh bin Baz ini enggak benar ini. Terus bal dzakara ahlul ilmi fi babi hukmil murtaddi anwa ar-riddati. Baik, bahkan para ulama menyebutkan terkait hukum murtad beberapa jenis kemurtadan. Lanjut. Faman ata bil kufri qaulan aw amalan aw i'tiqadan kafara. Nah, barang siapa yang melakukan kekufuran apakah dalam bentuk ucapan, amalan, keyakinan, maka dia kufur. Lanjut.
lanjut. هذا هو المعروف عند أهل العلم في باب حكم المرتد إلا المكره. Taib. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui oleh para ulama di buku-buku fikih di bab hukum murtad, kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa. Terus فإذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة أو سجد لغير الله أو دعا غير الله فقد كفر. Taib. Kata Syekh bin Baz, apabila dia mencela agama, ya, dia mencela agama, mengolok-olok juga di situ, mencela Allah, mencela Rasul, ya, meninggalkan sholat, ini ala qaul, ya, menurut pendapat yang mengkafirkannya walaupun meyakini, ya, wajibnya sholat, yaitu pendapat Syekh bin Baz dan sebagian ulama Syafi'iyah. Atau dia sujud kepada selain Allah, karena sujud kepada selain Allah dengan bentuk penghormatan sekalipun itu mansukh, nggak boleh. Kalaupun hadisnya sahih, hadis Mu'ad, tapi ternyata hadisnya dhaif, ya, hadis Mu'ad hadisnya dhaif. Dan kalaupun hadisnya sahih, ya udah mansukh dengan diharamkannya hal tersebut langsung oleh Rasulullah SAW. Waktu itu Mu'ad nggak tahu. Ya, terus lanjut. Atau berdoa kepada selain Allah, karena doa adalah ibadah. Maka orang yang berdoa pada selain Allah, maka dia berarti beribadah pada Allah, maka dia kufur, faqad kafara, kata Syekh. Terus walau qala inni la astabihuha mata fa'alaha kafara. Walaupun orang yang melakukan hal tersebut menyatakan saya tidak menganggapnya boleh, saya tidak menghalalkannya, namun saya melakukannya. Ya, misal dia mencela Islam, mengolok-olok Islam, walaupun dia meyakini menurut saya mencela Islam itu nggak boleh. Ya, saya lakukan ya biar orang lain ketawa lah. Ya, nggak boleh, maka dia kafir. Terus faman yad'u al-amwat itu bukan jamak muannats salim, jamak taksir. Kenapa bukan jamak muannats salim? Karena taknya asli. Terus wa yastaghisu bil amwati walau qala la astahilluha fahuwa kafirun. Taib. Ya, demikian pula orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Ini biasanya dari kalangan orang soleh, wali, habaib, sunan. Beristighosah, minta pertolongan dikala sulit kepada orang-orang yang mati. Ya, maka dia kufur, walaupun dia menyatakan saya enggak menghalalkannya kok, maka dia kufur. Ya, lanjut. Walladzi la yusalli fahuwa kafirun. Walau orang yang enggak salat maka dia kafir. Lanjut. Walau qala ma jahadtu wujubaha. Walaupun dia menyatakan saya enggak menentang kewajibannya kok. Nah. Lanjut. Hadza huwa sahihu. Ini yang benar, ya, karena ada pendapat ulama yang menyatakan enggak kafir, ya. Syekh Utsaimin punya khutbah bagus tentang ini, yaitu judul khutbahnya ada di YouTube, hukmu tarikis sholat, ya, itu kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Terus wa hakadha man sabballaha wa sabbar rasula aw istahza'a bid-dini kafara. Demikian pula dengan orang yang mencela Allah, Rasulnya atau mengolok-olok agama, maka dia kafir. Walau qala ma astahilluha fala yusaddiqu walau yusaddaq. Walaupun dia menyatakan saya enggak menghalalkannya, orang yang kayak begini enggak boleh dipercaya. Terus bal hukmuhu hukmul kufri kama sarraha al ulama'u bidzalika. Hukumnya adalah hukum kufur sebagaimana dijelaskan dengan gamblang oleh para ulama mengenai hal ini. Lanjut. Walaysa fi hadza niza'un baina ahli ilmi. Enggak ada niza', enggak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait hal ini. Ya, ini jawaban dari Syekh bin Baz, intaha kalamuhu. Zaki ada. Mustafa baca. Bismillah. Summa qala Syekh hafizahullah taala wa ajaba Syekhu Al-Fauzanu hafizahullahu ma'a baqiyati a'dha'il lajnati an hazihil bid'ati wa an hasrihim al-kufra wa an maf'ul dari hasr masdar beramal amal fi'il.
Kalau ada al, masih ingat kaidahnya. Kalau ada al, beramal secara mutlak. Terus wa an hasrihim al-kufra bi kufri takzibi wal istihlali bi qaulihim hazihi al-maqalatu al-mazkuratu hiya maqalatul murji'ati alladzina yukhrijuna al-a'mala an musammal imani. Baik, Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab hafizahullah beserta para ulama lajnah yang lainnya ya, tentang bid'ah ini. Yaitu bid'ah bahwasanya apa? Itu pertanyaan yang diajukan ke Syekh bin Baz juga. Apa tadi pertanyaannya? Tidak ada kekufuran kecuali dengan adanya takdzib dan juhud, adanya pendustaan dan penentangan. Yaitu terkait pembatasan mereka, membatasi kekufuran hanya dengan kufur takdzib atau menghalalkan dengan pernyataan mereka ya hadhil maqala al-madhkurah ya, yaitu pernyataan yang disebutkan inilah kata Syekh bin Baz, kata Syekh Shalih Fauzan dan anggota lajnah, ini adalah maqalatul murji'ah. Ini adalah pendapatnya kaum murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari pelabelan iman. Terus wa yaquluna al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi. Mereka menyatakan iman itu hanya pembenaran di kolbu. Awit tasdiqu bil qalbi wa nutqi bil lisani faqat. Taib, atau membenarkan di kolbu dan mengucapkan di lisan saja. Wa ammal a'malu fa innahum indahum syartu kamalin fihi. Taib, lanjut. Syartu kamalin fihi faqat wa laysat minhu. Dan menurut mereka amal tersebut hanya syarat kesempurnaan iman saja, bukan bagian dari iman. Kemarin telah kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Kenapa salah definisi amal syarat kesempurnaan iman? Kalau amal syarat kesempurnaan iman berarti amal di luar iman, karena dia syarat. Amal syarat ya, iman masyrut. Yang namanya syarat dan masyrut itu berbeda. Syarat di luar masyrut berarti menyatakan amal syarat kesempurnaan iman, berarti menyatakan amal adalah di luar iman. Ini konsekuensinya. Dan mustalah atau istilah seperti ini nggak dikenal dari kalangan salaf. Ya, nggak dikenal di kalangan salaf. Barakallahu fikum. Kalau ada, itu bukan di kalangan salaf. Ya, memang ada mungkin dari Ibnu Hajar yang mengucapkan. Tapi nggak bisa jadi acuan karena salaf nggak pernah mengucapkan hal ini. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala di catatan beliau terhadap Fathul Bari juga menyebutkan hal ini tentang beberapa poin-poin kekeliruan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ulama besar, namun beliau manusia biasa. Beliau di Fathul Bari banyak terjatuh ke dalam ya Asy'ariyah, ya terpengaruh. Ya ini biasa ini. Dan Fathul Bari lebih banyak benarnya daripada kelirunya. Dan dianggap sebagai buku panduan ulama Ahlus Sunnah dalam memahami Sahih Al-Bukhari. Ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan buku-buku ahli dhalal yang lebih banyak salahnya, sesatnya dibanding benarnya. Terus lanjut. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilul imani indahum. Nah, menurut Murji'ah, siapa yang membenarkan di kolbunya, mengucapkan di lisannya, ya, maka dia mukmin yang sempurna menurut Murji'ah. Terus walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fa'ala al muharramati wa yastahiqu dukhul min tarkil wajibat wa fi'lil muharramati. Baik, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan, terus wa yastahiqu dukhul al jannati walau lam ya'mal khairan qat. Dia tetap layak masuk surga menurut Murji'ah walaupun dia enggak beramal sedikit pun. Terus walazima ala dzalika ad-dhalalu lawazimu ala dzalika ad-dhalali ala dzalika ad-dhalali lawazimu batilatun. Nah, maka dari kesesatan hal ini melazimkan berkonsekuensi berbagai konsekuensi batil. Ya, lanjut. Hasrul kufri bi kufri takzibi wal istihlalil qalbi. Baik, di antaranya pembatasan kekufuran itu hanya kekufuran takzib. Ya, dan kekufuran itu hanya kalau penghalalan di qalbu. Ya, kalau masih mengharamkan dari kekufuran yang dia lakukan diucapkan, dia enggak kafir menurut Murji'ah. Terus wala syakka anna hadza qaulun batilun.
dan tidak diragukan lagi ini adalah pendapat yang batil. Wa dhalalun mubinun. Taib, dan kesesatan yang nyata. Mukhalifun lil kitabi wa sunnati. Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Wa ma alaihi ahlu sunnati wal jamaati salafan wa khalafan. Dan juga menyelisihi apa yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, baik salaf terdahulu maupun saat ini belakangan. Terus wa anna hada yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi. Taib, ini hanya membuka pintu untuk orang-orang untuk orang-orang yang buruk dan orang-orang para perusak agama. Terus lil inhilali minad dini, untuk menghancurkan agama ini. Wa adami taqayyudi bil awamiri wan nawahi. Taib, dan tidak ada ketaatan, ketundukan kepada perintah dan larangan. Wal khaufi wal khasyati minallahi subhanahu, sehingga tidak lagi ketakutan, ya khasyah, ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau pintu ini dibuka, semua orang bebas. Siapa aja, jangankan pelaku maksiat, pelaku kekufuran aja sekalipun. Ya. Si Abu Janda, antum katakan kufur, kata Abu Janda, enggak kok. Kamu kan belum tahu dalam hati saya. Dalam hati saya bisa jadi saya ini mengharamkan apa yang saya ucapkan. Bisa jadi dalam hati saya ini mendustakan apa yang saya ucapkan. Kalau begitu menurut Murji'ah, orang ini masih mukmin. Allah musta'an. Ya. Sampai Paus Paulus ya Allah. Bisa jadi dia mendustakan. Bisa jadi dia mengingkari apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan, yang diamalkan. Repot kalau begitu, nggak ada yang kufur di muka bumi ini atas pendapat Murji'ah ini. Lanjut gantian. Ya. Berikutnya siapa? Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Summa qala Syekh rahimahullah hafizahullah taala, fal murji'atu al mu'asiratu taqulu innal a'mala dalilun wa alamatun 'alal kufri wa hadhihi al aqidatu hiya aqidatul murji'ati alladzina hasaru al kufra fil qalbi wa ja'alu al a'mala allati kaffara biha asy-syari'u alamatan wa dalilan ala kufril qalbi. Sebenarnya dalilan ya, harusnya. Tapi ditulisannya dalil ya. Maka Murji'ah kontemporer mereka menyatakan innal amal, amalan itu hanyalah dalil, hanyalah petunjuk. Wa alamatun hanyalah tanda alal kufur, akan adanya kekufuran. Dan akidah ini itu akidah Murji'ah yang mereka membatasi kekufuran hanya di hati. Mereka menjadikan amal, ya amal-amal yang allati kaffara biha asy-syari'u alamatan wa dalilan ala kufril qalb. Mereka menjadikan bahwasanya amal-amal yang syariat mengkafirkan amal-amal dengan amal, syariat mengkafirkan seseorang berdasarkan amal, itu hanya sebagai tanda, dalil akan adanya kekufuran di kolbu, bukan kekufuran yang hakiki. Sehingga ditunggu dulu bagaimana reaksi kolbu. Apakah kolbu sepakat dengan apa yang diucapkan? Nah, ini pendapat Murji'ah. Terus lanjut. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzanu hafizahullah an hadha bima nassahu hal hadzal qawlu sahihun am la anna man sabballaha wa sabbar rasula laisa bikufrin fi nafsihi lakinnahu amaratun wa alamatun ala ma fil qalbi minal istighfafi wal istihanati. Baik. Kemudian Syekh kami, guru kami Syekh Shalih Fauzan, beliau pernah ditanya hafizahullah sebagai berikut redaksi pertanyaannya, hal hadzal qaul sahihun am la? Wahai Syekh, pendapat berikut ini benar atau tidak? Bahwa siapa yang mencela Allah, mencela Rasul, dia tidaklah kafir, ya, tidaklah kafir pada orang tersebut, namun itu hanyalah
amarah, indikasi, sinyal, hanyalah tanda atas apa yang ada di kolbunya, berupa penganggap remehan, perendahan terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Bener enggak kayak gitu? Nah, terus lanjut. Fajaba hadza qaulun batilun. Baik, kata Syekh, ini ucapan yang batil. Ya. Terus lanjut. Lianna Allah hakama 'alal munafiqina bil kufri ba'dal imani bimujibi qaulihim ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghabu butunan haula'i arghaba butunan wala ajnaba indal wala ajbana indal liqa'i ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fa anzalallahu fihim qawlahu subhanahu wa ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Baik. Ya. Terus lanjut. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pendapat ini pendapat yang batil karena Allah menghukumi orang-orang munafik dengan kekufuran ba'dal iman, setelah mereka sebelumnya beriman. Ya, dikarenakan ucapan mereka ma ra'ayna misla qurra'ina haulai arghaba butunan, kita tidak pernah melihat para qurra kita. Qurra ini maksudnya adalah ulama, ahli ilmu, sahabat Rasulullah, bukan pembaca di sini, bukan jamak dari qari. Kita tidak pernah melihat ahli ilmu kita yang mereka lebih memprioritaskan urusan perut, lebih ajban, lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh maksudnya. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Allah menurunkan ayatnya terkait mereka. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Terus lanjut. Fakaffarahum bihadhil maqalati. Taib, Allah mengkafirkan mereka dengan sebab perkataan ini. Walam yashtarit fi kufrihim annahum kanu ya'taqiduna dzalika biqulubihim. Allah tidak mempersyaratkan di kalbu mereka bahwasanya mereka mesti meyakini di kalbu mereka tentang olok-olok tersebut. Nah, lanjut. Bal innahu hakama alaihim bil kufri bimujibi hadzal maqalati. Taib, namun Allah menghukumi kekafiran mereka hanya karena konsekuensi dari ucapan tersebut, hanya dari apa yang ditunjukkan oleh ucapan tersebut. Ya, terus wa kadzalika qauluhu ta'ala walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Baik. Dan juga demikian pula Allah Ta'ala berfirman walaqad qalu kalimatal kufri, mereka mengucapkan kalimat kekufuran, wa kafaru, dan akhirnya mereka kafir ba'da islamihim, setelah mereka Islam. Karena ucapan mereka kafir. Terus farattaba al-kufra ala qawli kalimatil kufri. Taib, maka di sini berdampak kekufuran atas ucapan kalimat kekufuran. Lanjut. Wal murji'atu al mu'asiratu taqulu kullu amalin fi adh-dhahiri la yakunu kufran mukhrijan minal millati illa idza kana dalan ala kufri i'tiqadihi fil batini. Baik. Dan Murji'ah kontemporer mereka menyatakan semua amal secara zahirnya tidaklah menjadi kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, kecuali jika hal tersebut menunjukkan kepada kekufuran keyakinannya di dalam batin, di dalam hatinya. Nah, lanjut Mas Agus, gantian Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah wa taqulu ma'nal iltizami ghairu ma'nal mudawamati 'alal fi'li fa'adamul iltizami alladhi yambani alaihi al-kufru amrun
aqdi qalbi la fa'ili la fi'li fa urji'at ilal qalbi wal i'tiqadi fa ma'nahu annahu la kufra illa bil i'tiqadi. Baik. Dan mereka Murji'ah menyatakan ya, makna iltizam, makna komitmen terhadap agama ini bukanlah ya makna yang tetap konstan untuk melakukan amal perbuatan. Ya, maka tidak adanya iltizam ya alladzi yanbani alaihi al-kufru amrun aqdi qalbi la fi'li. Itu adalah amrul iltizam yang kekufuran dibangun di atasnya. Itu adalah perkara akidah, perkara kolbu, perkara yang ada di hati, bukan perkara pada perbuatan. Nah, jadi kalau ada kekufuran itu kaitannya dengan apa yang di hati, bukan apa yang ada dibuat. Maka fa urji'at ilal qalbi, maka ini semua berarti dikembalikan kepada kolbu. Keyakinan maknanya dan keyakinan maknanya tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Itu kurang lebih pernyataan kaum Murji'ah. Terus wa taqulu la kufra illa bi i'tiqadin bi'tiqadi hamalati aujuhin. Aduh, ayo antum. Jarang datang ini. Nah. Terus fatahtamilu ma'nan sahihan wa khata'an fal ma'na sahihu annahu la kufra fi dhahiri illa wa masbuqun bi kufril batini fa innal qalba al aslu wal ma'na al batilu annahu la kufra akbara illa fil qalbi. Ya, la kufra apa akbar irobnya? Khobar. Nah, la kufra akbaru illa fil qalb. Terus wal jawarihu la tusofu bil kufril akbari. Baik. Dan kau Murji'ah menyatakan, udah gantian nanti kasih ke Arga. Ya, tidak ada kekufuran melainkan dengan keyakinan. Yang keyakinan ini akan membawa kepada beberapa kemungkinan. Ya. Maka ada kemungkinan yang benar, ada kemungkinan yang keliru. Makna yang benar bahwasanya tidak ada kekufuran di zahir ya, kecuali didahului oleh kekufuran di batin. Ya, maka qalbu hukum asalnya. Maka makna yang batil bahwasanya tidak ada kekufuran yang akbar kecuali di qalbu. Nah, dan amal jawarih tidak disifati dengan kekufuran akbar. Ini makna yang batil. Dan itu di footnote panjang itu penjelasannya itu ya. Arga baca Arga. Arga belum baca kan? Nah, baca Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala. Wa hadzal kalamu huwa nafsuhu kalamul murji'ati al-awaili. Kalam ini sendiri aslinya ini kalamnya Murji'ah yang dahulu ya. Terus wa qala Syekhul Islami raddan ala haula'i wa lihadza dhanna tawaifu minan nasi anna al-imana innama huwa fil qalbi khassatan. Baik, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya membantah mereka ini dan menyatakan ya, oleh karena itulah sekelompok orang mereka menyangka bahwasanya iman itu di kolbu secara khusus saja. Terus hatta alil amri ala itu fil madi hatta ala al amru bigulatihim ka jahmin wattiba'ihi.
hingga nanti perkara itu kembali kepada kaum ekstrim mereka, semisal Jahm bin Safwan dan pengikutnya. Terus wa qalu haitsu hakama asy-syari'u bi kufri ahadin bi amalin aw qaulin falikaunihi dalilan ala intifai ma fil qalbi wa qauluhum mutanaqidun. Tayyib. Mereka menyatakan ya ketika syari' Allah Rasulnya Allah menghukumi kekufuran seseorang dikarenakan sebuah perbuatan atau sebuah ucapan, maka itu adalah dalil atas ketiadaan apa yang ada di kolbu. Jadi semuanya kembali ke kolbu. Jadi kata Jahm bin Safwan, kalau ya Allah mengkafirkan ya Abu Jahal, mengkafirkan Fir'aun di Al-Quran, mengkafirkan Abu Lahab. Loh kan sebab kafirnya Abu Lahab bukan cuma ucapan, perbuatan juga kan? Perbuatan juga menyembah berhala, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya kata Jahmiyah berarti itu adalah dalil atas ketiadaan iman di kolbu. Itu aslinya di kolbu itu, bukan di amal. Nah, terus lanjut harga. Wa qauluhum mutanaqidun. Nah, ucapan mereka ini mutanaqidun, ya kontradiksi. Terus fa innahu idza kana dzalika dalilan mustalziman lintifa'il imani alladhi fil qalbi imtana'a ay yakuna al-imanu thabitan fil qalbi ma dalilil mustalzimi li nafyihi. Baik. Nah, jika hal tersebut adalah petunjuk bukti ya yang yang berkonsekuensi ketiadaan iman dari keimanan yang ada di hati ya, namun hal itu tercegah, iman itu tetap di kolbu, padahal ada dalil yang menunjukkan ketiadaan iman ada di kolbu. Terus lanjut. Wa illam yakun dalilan lam yujza. Lam yajuz. Lam yajuz al-istidlalu bihi alal kufri al-batini. Nah, jika itu bukanlah sebuah dalil, bukanlah sebuah bukti akan adanya iman, maka tidak boleh berargumentasi ya akan ada kekufuran di dalam batin. Nah, ini kontradiksi mereka. Terus lanjut harga. Waqad ajaba Syekh Al-Fauzan. Waqad ajaba Syekhul Fauzanu hafizahullahu an hadza haitsu su'ila bima nassahu ma hukmu man yaqulu la kufra illa bil juhudi wal i'tiqadi fala kufra amali abadan illa wa huwa masbuqun bi kufrin fil batini. Baik. Syekh Shalih Fauzan juga menjawab terkait pertanyaan ini, terkait permasalahan ini ketika beliau ditanya dengan beredaksi pertanyaan sebagai berikut. Apa hukum bagi orang yang menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan adanya penentangan dan keyakinan? Maka tidak ada kekufuran amal sama selama-lamanya, kecuali itu pasti didahului oleh kekufuran di batin. Ya, lanjut. Fa ajaba Allahu jalla wa ala kafara unasan takallamu bil kufri. Faqala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Baik, kata Syekh, ya Allah SWT mengkafirkan banyak orang yang mereka berbicara dengan kalimat kekufuran. Maka Allah berfirman, katakanlah apakah pada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok, ya janganlah kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Lanjut. Kafarahum binutqihim wa qawlihim. Baik, Allah mengkafirkan mereka karena ucapan mereka, karena penuturan mereka. Walam yaqul innahum ya'taqiduna hadza aw la ya'taqiduna. Allah tidak berfirman karena mereka meyakini hal itu atau karena tidak meyakini. Lanjut. Bal kafarahum bimujarrad ma nataqu bihi wa ma qaluhu. Namun Allah mengkafirkan mereka karena berdasarkan apa yang mereka ucapkan dan yang mereka tuturkan saja. Lanjut. Fadalla ala anna man takallama bil kufri fa innahu yakfuru wa yuhkamu alaihi bil kufri. Maka ini menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat kekufuran maka dia kafir dan dia divonis dengan kekufuran. Nah, Mas Manto. Bismillah wa amal qulub. Ya. Wa amal qulub. Wa amal qulubu fanahnu la na'lamu ma fiha hada ila Allah subhanahu wa ta'ala walakinnahu
walakin nutkuhu bi kalamil kufri yadullu ala fasadi qalbihi. Baik. Adapun perkara kolbu, urusan hati, kita nggak mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya, ini urusannya dikembalikan kepada Allah. Namun mengucapkan, seorang yang mengucapkan kalimat kufur ini menunjukkan rusaknya apa yang ada di kolbu. Lanjut. Wallahu jalla wa ala yaqul walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim qalu kalimatal kufri sammal kalamu kufran walam yaqul wa'taqidu bi qulubihim bal qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ya, bukan wa'taqidu ya, wa'taqadu. Ya. Wa'taqadu bi qulubihim. Udah tadi. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, walaqad qalu kalimatal kufur. Mereka mengucapkan kalimat kekufuran ba'da islamihim, setelah keislaman mereka. Maka mereka mengucapkan kalimat kekufuran dan Allah sebut kalam ucapan tersebut sebagai kekufuran. Allah tidak nyatakan mereka meyakini dengan qalbunya, namun Allah berfirman bal qalu kalimatal kufur. Ya, langsung Allah sebut mereka mengucapkan kalimat kekufuran tanpa Allah sebutkan dalam keadaan mereka meyakininya. Ya. Wa kafaru, dan mereka kafir pada islamihim, setelah mereka Islam. Terus lanjut. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Baik, dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang kufur pada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Lanjut. Falam yastasni illal mukrah. Mukrah apa? Illal mukraha. Allah tidak mengecualikan illal mukraha, kecuali yang dipaksa. Ya, terus falladhi yantiqu bil kufri yakfuru. Nah, orang yang mengucapkan kalimat kekufuran yakfuru, maka dia kufur. Illa idza kana mukrahan, kecuali jika dia dipaksa. Terus wa sababu nuzulil ayati qissatu kan itu mubtada Ammar bin Yasir. Ini mau khobar. Sababun nuzul ayat, sebab turunnya ayat ini adalah kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Terus lamma akhadahul musyrikuna wa adzabuhu walam yutliquhu hatta yasubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawafaqahum bilisanihi faqat wa atlaquhu. Dan Allah di sini tidak mengecualikan kecuali dengan kekufuran. Maka siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran maka dia kafir, kecuali jika dia dipaksa. Sebab turunnya ayat ini ialah kisah Ammar bin Yasir tatkala musyrikin Quraisy menangkapnya dan menyiksanya. Ya, mereka menyiksanya, kemudian mereka tidaklah melepaskannya, ya, walam yutliquhu hatta yasubba Rasul, hingga Ammar bin Yasir mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ammar pun menyetujui mereka dengan lisannya saja, dan akhirnya mereka pun melepaskannya. Gantian siapa? Niko baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'a ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lahu al-qissata. Baik, maka kemudian setelah peristiwa itu Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menceritakan kepada Rasulullah kisah tersebut.
kaifa tajidu qalbuka qalbaka maf'ul. Bagaimana kata Nabi, bagaimana engkau dapati qalbumu? qala mutmainnan bil imani, maka kata Ammar, ya, tetap tenang dalam keadaan keimanan. Terus wa anzalallahu hadhil ayata man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil imani. Dan Allah menurunkan ayat ini, ya, barang siapa yang dipaksa setelah keimanannya, dan kecuali barang siapa yang kufur setelah keimanannya kecuali dia dipaksa dan kalbunya tetap tentram dalam keadaan keimanan. Terus wal ulama'u zakaru anna riddata tahsulu bi umurin. Tapi para ulama menyebutkan bahwasanya riddah, kemurtadan itu dapat terjadi karena beberapa hal. Terus imma bi qawli wa imma bil amali wa imma bil i'tiqadi wa imma bi syakki fil qalbi. Tapi apakah itu dengan ada di kolbu, ya, atau dengan amalan, atau dengan keyakinan, atau keraguan yang ada di kolbu. Terus wa zakaru anwa'an katsiratan min nawaqidil islami. Dan para ulama menyebutkan berbagai jenis, ya, berbagai jenis dari pembatal keislaman yang sangat banyak. Terus zakara Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi asyrata nawaqidin min nawaqidil islam. Asyrata nawaqida min nawaqidil islami. Baik, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menyebutkan 10 pembatal keislaman. Terus falau kana annahu la takunu ar-riddatu illa bil qalbi lama ta'addadat hadhihi an-nawaqida wa lam nawaqidu fa'il ta'addadat nawaqidu wa lam takun qawliyatan wa fi'liyatan wa i'tiqadiyatan. Baik. Seandainya, ya, yang tidaklah yang menyebabkan kemurtatan itu kecuali cuma di kolbu saja, ya, maka tentulah lama ta'addadat hadhihi nawaqidu, maka pastilah niscaya pembatal keislaman itu tidaklah banyak, tidaklah berbilang, cuma satu aja, ya. Dan tidaklah pembatal keislaman tersebut itu bisa berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Cukup di keyakinan aja. Baik, selesai. Kita masuk ke al-faslu as-salis, ya, pasal yang ketiga. Ya, Panji, tafadhol. Al-faslu as-salis. Al-faslu as-salis. Mahadhiru wa munkaratun waqa'at fiha al-murji'atu bina'an ala aqidatihim fi ikhrajil amali an musammal imani wa annahu la kufra illa bi'tiqadin. Baik, pasal yang ketiga, mahadir wa munkarat, berbagai perkara yang perlu diwaspadai dan kemungkaran, ya, yang murji'ah terjatuh ke dalamnya. Bina'an ala aqidatihim, ini berdasarkan akidah mereka, ya. Ya, karena ini dibangun di atas akidah mereka, karena mereka mengeluarkan amal dari label iman. Tidak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad. Lanjut. I'lam rahimakallahu annahu qad taqaddama fi aqidati ahli sunnati wal jamaati. Nah, kata beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, telah berlalu dalam penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Lanjut. Annal imana inda ahli sunnati qaulun wa amalun wa i'tiqadun wal amalu minal imani wa huwal imanu wa laysa huwa syartan min syuruti sihhatil imani aw syarta kamalin aw ghaira dzalika. Baik. Yaitu yang pertama, iman menurut ahli sunnah adalah ucapan, amalan, keyakinan. Amal adalah bagian dari iman dan dia adalah keimanan. Bukan syarat dari kesempurnaan, bukanlah dia syarat di antara syarat-syarat keabsahan iman, bukan pula syarat kesempurnaan iman atau yang lainnya. Lihat footnote-nya itu dibaca. Enggak ada ya, enggak ada faedah, cuman referensi aja. Terus lanjut, Asani anna ahla sunnati yuqarriruna anna al-kufra yakunu bil qawli awil fi'li awil tarki wal i'tiqadi
أو الاعتقاد أو الشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. Baik, yang kedua, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan, meyakini, menetapkan bahwasanya kekufuran itu bisa terjadi karena di kolbu, di perbuatan, karena meninggalkan amal, ya, karena meyakini atau karena meragukan. Orang yang ragu terhadap hari kiamat kafir dia. Ya, jangankan yang mengingkari, ragu aja. Ada enggak hari kiamat sih saya ragu, kufur dia. Ya. Kama qamat ala dzalika dalailu, sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan hal ini dari Al-Qur'an dan sunnah. Terus lanjut. Wa alaihi fatajidu ahlas sunnati yukaffiruna man yatrukul amala bil kulliyati. Maka berdasarkan hal ini Anda akan mendapati Ahlus Sunnah mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan amal secara totalitas. Elingiun, tahu elingiun? Ya, orang yang cukup eling, nggak perlu sholat, mereka kufur. Ya, dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah ketika mengkafirkan mereka. Ya, ini kalimat kafir-kafir ini menjadi momok bagi sebagian orang. Ya, dianggap nggak boleh kafirin orang. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan inilah akidah Islam, ya, dibangun di atas dua, mengkafirkan Togut dan pemeluknya, agama kekufuran, dan menetapkan ibadah hanya pada Allah. Ya, famayakfur bitogut wa yu'min billah. Nah, itu jelas. Ya, ini dikarenakan banyak orang yang serampangan dalam mengkafirkan, yaitu kalangan Khawarij. Ya, terus hatta wa in karrara asy-syahadataini wa ata bil qawli. Baik, walaupun orang yang meninggalkan amal tersebut mengulangi ucapan dua kalimat syahadatnya, dia mengulangi terus menerus, ya, dan dia mengucapkannya terus. Wa yukaffiruna man yasubbullaha wa rasulahu. Baik, Ahlus Sunnah mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Wa yukaffiruna man yasjudu lis-sanami aw lisyamsi aw lil-qabri aw yazbahu li ghairillahi aw yatamassahu bisulbani. Ya, baik. Dan juga mereka mengkafirkan orang yang sujud kepada selain Allah, kepada berhala, kepada matahari, kepada kuburan, menyembelih untuk selain Allah, ya, atau dia mengusap-ngusap, ya, salib, ya, untuk cari keberkahan. Ya, naudzubillah. Terus gantian Syekh Abdurrahman. ثم قال وأما المرجئة المعاصرة فبخلاف ذلك فهم يقررون عدة تقريرات خطيرة منكرة منها. Baik, ini yang pertama dulu. Adapun Murji'ah kontemporer ini berbeda dengan, ya, yang tadi. Mereka Murji'ah kontemporer itu berbeda dengan Murji'ah klasik. Kalau Murji'ah klasik betul-betul mengeluarkan amal dari iman. Ya, Murji'ah klasik tadi di pelajaran kita Rumatul I'tiqad, kaum Jahmiyah menetapkan iman itu hanya apa? Ma'rifah. Asy'ariyah menetapkan iman itu hanya apa? Ma'rifah plus tasdid. Nah, Murji'atul fuqaha gimana? Qaul dan i'tiqad. Karamiyah apa? Iman itu qaulun, ucapan saja. Nah, ini kata Syekh, adapun Murji'ah kontemporer berbeda dengan Murji'ah klasik. Mereka menetapkan sejumlah takrirat, ketetapan Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Tetapi bahaya. Oleh karena itu kata Syekh, mereka menetapkan berbagai ketetapan yang sangat berbahaya, yang mungkar. Minha diantaranya. Awalan al-murji'atu tuqarriru anna al-a'mala minal imani. Lakin al-a'mala indahum syartu kamalin fihi faqat wa laysat minhu. Baik, yang pertama Murji'ah kontemporer ini menetapkan amal bagian dari iman. Namun amal-amal tersebut menurut mereka cuma syarat kesempurnaan iman, bukan bagian dari iman. Ini yang berbahaya. Ya, mereka mengatakan amal bagian dari iman. Ya. Maka Murji'ah kontemporer menyatakan iman itu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah,
Kalau begitu mereka seperti yang dikatakan oleh para ulama dong, semisal Imam Ahmad dan yang lainnya yang menyatakan siapa yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, dia selamat, berlepas diri dari Murji'ah dari awal sampai akhir. Iya, kalau dia pun menetapkan kekufuran terjadi karena iman, amal, keyakinan ditinggalkan. Namun ternyata Murji'ah kontemporer hanya mengucapkan qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ketika ada orang yang meninggalkan amal, ya tetap dikatakan beriman. Katanya iman yazid wa yanqus. Nah, ini enggak konsisten Murji'ah kontemporer. Terus lanjut. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilul imani indahum. Baik, maka barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya, maka dia mukmin yang sempurna menurut Murji'ah kontemporer ini. Lanjut. Walau fa'ala ma fa'ala man taraka al-wajibati wa fa'ala al-muharramati wa fi'lil muharramati wa yastahiqqu dukhulul jannati wa yastahiqqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qat. Baik. Nah. Dari mana tadi? Faman saddaqa biqalbihi, kata Murji'ah. Maka barang siapa yang membenarkan dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, maka dia mukmin yang sempurna menurut mereka. Walaupun dia mengamalkan dari apa yang diamalkan berupa meninggalkan kewajiban atau meninggalkan hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang diharamkan, maka dia tetap berhak layak masuk surga walaupun dia tidak beramal sedikit pun. Di footnote-nya ada faedah enggak yang kita bisa ambil faedah selain referensi? Hatta law lihat itu footnote nomor 1. Marra ma'ana fil mas'alati tsaniyati annahum yarawna anna man qala faqad amila wa anna man karrara asyhadataini faqad amila wa marra radda asy-syaikh ibn faqad amila wa marra raddu asy-syaikh ibn Bazin wal Fauzani alaihim. Baik. Telah berlalu tadi ya, telah kita lewati permasalahan yang kedua, bahwasanya mereka Murji'ah berpendapat siapa yang mengucapkan berarti dia telah beramal. Ini pada permasalahan pekan lalu ya, kalau antum ingat. Siapa yang mengulang-ulang dua kalimat syahadat berarti dia telah mengamalkan. Dan juga telah kita lewati juga bantahan Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh bin Baz terkait hal ini. Terus di footnote yang berikutnya, tsaniyah, hatta law sabballaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam aw sajada lis-sanami kama sayati. Hingga walaupun dia mencela Allah dan Rasulnya atau sujud kepada berhala sebagaimana yang lalu, itu enggak ada kekafiran. Ini nyata ya, ini nyata. Zaman sekarang begitu, Murji'ah kontemporer. Bahkan saya sering terlibat friksi secara langsung, nggak pakai wasilah. Jadi bukan kata-katanya, langsung. Ya, langsung itu apakah berbicara langsung ataupun melalui alat komunikasi yang lain. Ya, ini bukan katanya lagi, nyata. Ya, dan antum pun menyaksikan hal ini di dunia nyata. Sudah jelas mengaku nabi, katanya jangan dikafirkan dulu. Bisa jadi ya, dia lihat dulu isi hatinya. Subhanallah. Nah, ini Murji'ah. Repotnya itu pakai celana cingkrang jenggotan, pakai baju salapi, ini yang bahaya ini. Allah musta'an. Ya. Dan antum pun sudah tahu ya, kisah ya, memilukan. Ada orang yang murtad ya, ini perempuan ini mungkin artis atau siapa ya, saya juga nggak paham ya, murtad masuk ke gereja pakai kalung salib, tangannya dikepel di depan pastor, dikasih tausiah sama pastor di gereja, dikomentari juga oleh ya, si Murji ini, oh, jangan kafirkan dulu, bisa jadi hatinya mengingkari. Subhanallah, ini Jahmi ini Murji'ah, bukan Murji'ah Asy'ariyah ini, bukan Murji'atul Fuqaha ini, Murji'ahnya Jahmi. Jahmi ini mengerikan ini. Ya, ini yang ngucap seperti ini
terlibat friksi sama saya langsung. Nah, jadi nggak pakai wasilah, langsung sama saya. Antum pun tahu juga. Jangan pura-pura nggak tahu Mas Manto. Nah, tahu juga. Ya, Allah musta'an. Ini Jahmi kayak begini. Ya. Lanjut. Thaniyan, al-murji'atu tuqarriru annahu la kufra illa bi'tiqadin wal kufru khasun bil i'tiqadi wal juhudi wat takdzibi wal istihlalil qalbiyyi. Baik, yang kedua Murji'ah menetapkan bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali hanya dengan keyakinan saja. Kekufuran itu khusus hanya pada masalah i'tiqad, penentangan, pendustaan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan di hati. Ya, terus ayat itu ada footnote nomor 4, baca. Unzur maqala fadilati Syekh Shalih bin Fauzani hafizahullahu fi mafhumil imani wal kufri wa fatwa al-lajnati ad-daimati bi ri'asati Ibn Bazin. Oh, enggak ada. Ini cuma penunjukan referensi aja. Ya. Baik, berikutnya tafadhol dibaca Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala wa alaihi fal murji'atu al-mu'asiratu taqulu anna sujuda lis-sanami aw lil qabri aw lidzabahi li ghairillahi minal umuri al-muhtamilati fala yukaffaru minal umuri al-muhtamalati fala yukaffaru al-fa'ilu laha illa idza kana ala wajhi taqarrubi wat ta'abbudi. Baik. Ya, maka berdasarkan hal ini kaum Murji'ah kontemporer menyatakan sujud kepada berhala atau kuburan atau menyembelih untuk selain Allah merupakan perkara-perkara yang banyak kemungkinan, maka pelakunya la yukaffar, tidak boleh dikafirkan karena perbuatan tersebut, kecuali ya jika itu memang betul-betul ya dari sisi aspek mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah langsung kepada beribadah mendekatkan diri kepada selain Allah. Lihat di footnote-nya Pak. Fal ma'ulu indahum fit awal indahum enggak ada fa-nya. Fal maf'ulu indahum fit takfiri bis sujudi huwa at-taqarrubu al-qalbiyyi ay la kafara illa la kufra illa bi'tiqadin. Nah, itu jadi menurut Murji'ah ini pengkafiran terkait sujud mereka tadi kepada berhala itu karena takarrubnya kolbu. Jadi kolbu ini jelas-jelas nih Abu Lahab sujud kepada berhala mereka Uzza. Itu kenapa kata mereka, kata Murji'ah itu karena berarti kolbunya si Abu Lahab mendekatkan diri kepada berhala. Ya, berarti di sini la kufra illa bi'tiqad. Berarti di sini nggak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Jadi bukan mengkafirkan karena sujudnya kepada berhala, tapi kenapa? Karena apa yang ada di dalam kolbu. Nah, terus lanjut Pak. As-sujudu lisyamsi la yalzimu man la yalzamu minas sujudi li syai'i ibadatahu, atau la yulzim, tidaklah mengilzamkan, la yulzimu minas sujudi li syai'i ibadatahu faman sajada sujudan ala ghairi wajhi ta'abbudi wat taqarrubi lisyamsi fa innahu la yukaffaru. Boleh la yukaffar, boleh la yakfur. Bi khilafi min sujudi bi khilafi man sajada taqarruban wa ta'abbudan idza al ma'ulu fi at-takfiri bis sujudi huwa at-taqarrubu al-qalbiyyi wa ma dzakarat min as-sujudi la wa ma dzakarat wa ma dzakarta minas zukirat minas sujudi la yu'addu kufran. Baik, berikutnya sujud kepada matahari itu tidaklah mengharuskan sujud kepada sesuatu berarti beribadah kepada sesuatu tadi. Ya, ini pendapat siapa ini? Murji'ah. Maka barang siapa yang sujud
Ya, sujudan pakai maf'ul mutlak ini berarti hakiki ini ya. Barang siapa yang sujud dengan real bentuk sujud kepada ya ala ghairi wajhi ta'abbud, tapi bukan dalam bentuk beribadah. Wa taqarrub, bukan bentuk mendekatkan diri kepada matahari, berarti orang tersebut tidak kafir. Ini pendapat siapa nih? Murji'ah. Bi khilafi man sajada taqarruban wa ta'abbudan, berbeda dengan orang yang sujud dalam bentuk sujudnya tersebut karena ingin mendekatkan diri, karena ingin beribadah. Idzil muawwalu, ya, awwala yuawwilu, bersandar, ya. Karena yang jadi sandaran al-muawwal fit takfir, ya, dalam masalah takfir bisujud, karena masalah sujud kepada selain Allah adalah at-taqarrubul qalbi, yaitu karena qalbu ingin mendekatkan diri kepada yang disujudkan tadi, tempat sujud tadi, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa ma dzukirat minas sujudi, dan apa yang disebutkan tadi sujud kepada tadi apa? Matahari. Kenapa? Karena bukan dalam bentuk taqarrub, bukan dalam bentuk ta'abbud. La yu'addu kufran, tidak dianggap sebagai kekufuran. Ini menurut siapa? Murji'ah. Terus gantian Edward, baca Edward. Summa qala mu'alif hafizahullah wa taqulu al-murji'atu az-zabhu libuza aja bacanya, ini buza az-zabhu libuza az-zabhu minal umuri al-muhtamalati. Nah, ini kata Murji'ah lagi. Murji'ah menyatakan menyembelih untuk Buddha. Buddha itu Siddhartha Gautama, ya. Nah, itu togut. Itu menyembelih merupakan yang diperuntukkan untuk si Buddha tadi, perkara yang ada banyak kemungkinan kata mereka. Terus fala yakfuru azabihu. Baik, maka orang yang menyembelih untuk si Buddha tadi, untuk togut, ini dia enggak serta-merta kafir. Terus lanjut. Illa idza kana ala wajhi taqarrubi wa ta'abbudi. Masya Allah. Kecuali jika memang dalam bentuk ingin mendekatkan diri dan beribadah kepada si Buddha tadi. Allahul musta'an. Terus wa taqulul murji'atu at-tamassuhu bisulbani al-qawlu fihi kasabikihi. Nah, kata mereka at-tamassuh, bertabarruk, ya. Bertabarruk dengan ngusap-ngusap salib, itu jamak dari solib, sulban, ya. Ngusap-ngusap nyari berkah, mengalap berkah dengan ngusap-ngusap salib, ya, kata Murji'ah. Al-qaul fihi kasabikihi. Maka pendapat seperti ini apakah kafir atau tidak? Maka seperti sebelumnya. Berarti apa? Kalau bukan dalam rangka taqarrub, bukan dalam rangka ta'abbud, berarti orang yang ngusap-ngusap salib dalam rangka mengalap berkah berarti enggak kafir. Allahul musta'an, ya. Terus lanjut Edward. Wa qauluhum hadza huwa bi'ainihi qaulul murji'atil awaili ashabu bisyarril al-awail al-qaulil murji'ati al-awaili ashabi bishr ashabu bisyiril marisi al-marisi. Maka pendapat mereka ini, pendapat itu sendiri hakikatnya adalah pendapat Murji'ah yang awail, ya, pendapat Murji'ah klasik pertama-tama dahulu dari para pengekornya Bishr al-Marisi, ya. Lihat itu di footnote, baca Edward footnote-nya. Wa yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala raddan alaihi. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah pendapat ini, ya, pendapatnya Bishr al-Marisi. Wa hadhihi firqatun minal murji'ati ashabu Bishril Marsi al-Marisi wa ila qaulihim dzaba ibnu Rawandi wa kana yaz'umu anna sujuda lisyamsi laisa bikufrin wala sujuda li ghairillahi kufrun walakinnahu alamun alal kufri li'anna Allaha
baina annahu la yasjudu lisyamsi li'anna Allah bayyana annahu la yasjudu lisyamsi illa kafirun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kelompok ini, sekte Murji'ah ini, pengikutnya Bishr al-Marizi ini, ya, sampai kepada pendapat mereka, ya, wa ila qaulihim, ila pendapatnya Ibnu Rawandi yang mengklaim bahwasanya sujud kepada matahari itu tidaklah kafir, ya, sujud kepada selain Allah ya tidaklah kafir, namun itu cuman alam tanda atas kekufuran, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tidaklah sujud kepada matahari melainkan dia adalah orang kafir. Fitrah, lanjut baca fitrah. Qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Asar jam berapa? Apa? Oh, belum ya. Terus fitrah, baca fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah taala, qala Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, al-kufrul amali yakhruju minal millati mislu sujudi li ghairillahi wa dzabhu li ghairillahi. Hadza kufrun amaliyun yakhriju minal millati. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kufur amali itu mengeluarkan dari millah, yukhriju minal millah. Semisal sujud pada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tumbal dan yang lainnya, sedekah laut, ya. Inilah kekufuran amali yang mengeluarkan, yang dapat mengeluarkan dari Islam. Terus alladzi yathbahu lil asnami aw lil kawakibi aw lil jinni kufrun amaliyun akbarun. Baik. Maka orang yang menyembelih untuk berhala, untuk bintang-bintang, untuk jin, maka itulah ya kekufuran amali, kufur akbar. Terus wa hakadza law salalahum aw sajadalahum yakfuru kufran amaliyan akbar. Yakfuru kufran amaliyan akbar. Baik. Juga barang siapa yang sholat menghadap mereka, sujud menghadap mereka, maka dia kufur dengan kufur amali, kufur akbar. Terus wa hakadza law sabat dina aw sabar rasula aw istihza'a billahi awir rasuli hadza kufrun amaliyun akbarun inda jami'i ahli sunnati wal jamaati. Demikian pula orang yang mencela Allah, mencela Rasul, atau mengolok-olok Allah, mengolok Rasul, maka ini kufur amali akbar menurut seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya, ini majmu' fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, makanya Syekh bin Baz menyatakan di pembatal ke-6, mengolok-olok agama adalah kekufuran, tidak ada uzur bil jahal di situ kecuali dipaksa, dan inilah ijma'. Dan ini salah satu sumbernya Ibnu Taimiyah, ya. Lanjut gantian siapa? Antum Fauzi. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa qala Syekh Shalihul Fauzanu hafizahullahu ta'ala, faman irtakaba naqidan min nawaqidil islami al-ma'rufati 'inda ahli ilmi fa innahu bidzalika yakunu murtaddan wa yakunu kafiran wa nahnu nahkumu alaihi bima yadhharu minhu min qawlihi aw fi'lihi. Baik, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, barang siapa yang terjatuh ke dalam pembatal di antara pembatal keislaman yang sudah diketahui menurut para ulama, maka dia murtad dan dia kafir, dan kita menghukumi orang tersebut dengan apa yang nampak dari ucapan maupun perbuatannya. Terus nahkumu alaihi bidzalika li'annahu laisa lana illa al-hukmu bidzahiri. Kita menghukumi orang tersebut dengan demikian karena kita tidak memiliki apapun kecuali kita menghukumi dia secara yang nampak aja. Amma umurul qulubi fa innahu la ya'lamuha illallahu. Adapun urusan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Terus faman nataqa bil kufri aw fi'lil kufri aw fa'alal kufra hakamna alaihi bimujibi qawlihi
wa mujibi nutqihi wa bimujibi fi'lihi. Nah, siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, melakukan kekufuran, kita vonis dia berdasarkan apa yang merupakan konsekuensi dari ucapan dia, konsekuensi dari perbuatan dia. Terus idza kana ma fa'alahu aw ma nataqa bihi min umuri riddati. Nah, itu jika apa yang dia lakukan atau yang diucapkan merupakan perkara-perkara kemurtadan. Nah, gantian baca. Coba Behar. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syekh hafizallahu ta'ala wa radda Syekhul Fauzan hafizahullahu ala man yaqulu al-insanu la yahkumu alaihi bil kufri walau qala kalimatal kufri la yuhkamu alaihi bil kufri walau qala kalimatal kufri aw fa'ala af'alal kufri hatta yu'lamu ma fihi hatta yu'lama ma fi qalbihi. Baik, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala membantah orang yang menyatakan seseorang la yuhkamu, tidak boleh divonis dengan kekufuran walaupun dia mengucapkan kalimat kufur atau melakukan perbuatan-perbuatan kufur hingga diketahui isi hatinya. Terus wa qala aidan wa hadha qaulun batilun mukhalifun lin nususi wa huwa qaulul murji'ati ad-dhalali. Tapi kata Syekh, ini pendapat batil yang menyelisihi nas-nas Al-Quran hadis, bahkan ijma', dan ini adalah pendapat murji'ah yang sesat. Terus wa asyara aidan hafizahullahu ila batlani qawli man yaqulu inna man qala kalimatal kufri aw amila al kufra la yakfuru hatta ya'taqidu biqalbihi ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'alu. Ketukar huruf dot sama huruf dal ya taqido ya. Dan Syekh juga mengisyaratkan hafizahullah akan kebatilan ucapan orang yang menyatakan sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat kufur atau yang mengamalkan amalan kufur, dia tidaklah kafir hingga dia meyakini di kolbunya apa yang dia ucapkan dan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Nah, ini pendapatnya kaum murji'ah. Andika baca Andika. Terakhir mungkin Andika. Bismillah. Wa sabaqa tafsilu fil babi tsani. Wa sabaqa at-tafsilu fil babi tsani haula hada. Baik. Perincian mengenai hal ini telah berlalu di bab yang kedua seputar permasalahan ini. Terus asalis min taqrirati al-murji'atu annahu la murji'ati annahu la yakfuru la yakfuru min man yasjudu inda sonamin ini mana li tam'in fi amrin dunyawi. Nah, di antara ketetapan mazhab Murji'ah bahwasanya seorang tidaklah dikafirkan atau seorang tidak kafir, ya, yaitu orang yang sujud, ya, dia sujud kepada berhala karena adanya keinginan dia terhadap perkara dunia. Nah, ini sudah dibantah oleh banyak ulama, ya. Terus Warada Syekhu Shalih Al-Fauzan ala tahwinihim wa adamu takfirihim liman yasjudu li sonami li tam'in faqala a'udzu billah man yaqulu bihadza illa ma'tuhun wa fasidul aqidati. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan membantah ucapan ini atas peremehan orang ini, ya, dan tidak mengkafirkan orang yang sujud kepada berhala tadi karena adanya ketamakan terhadap dunia. Kata Syekh, aku berlindung kepada Allah dari orang yang siapa man yaqulu bihadza, yang mengucapkan orang ini, yang mengucapkan kalimat ini, tidaklah yang mengucapkan kalimat ini
illa ma'atuh, kecuali orang yang idiot. Ya, wa fasidul aqidah, orang yang rusak akidahnya. Ya, nggak ada yang mengatakan hal ini kecuali orang yang bodoh sekali. Ya. Terus, wa qala aidan hafizahumullahu falhasilu anna alladhi yatakallamu bi kalimatil kufri la yaqlu min halatin. Baik. Dan Syekh Shalih Fauzan juga hafizahullah taala mengatakan, maka kesimpulannya orang yang mengucapkan kalimat kufur tidaklah lepas dari berbagai keadaan berikut. Masih ada waktunya enggak? Berapa? 4 menit. Oh, lumayan kayaknya 4 menit. Nah, 4 menit itu berharga. Ya, gantian, fadhal dibaca sini. Siapa? Si antum. Mana? Mana lagi? Biar dekat linknya. Bismillah. Al-halatul ula an yakuna mu'taqidan dhalika biqalbihi fahada la syakka fihi kufrihi fi kufrihi. Nah, keadaan yang pertama, orang yang mengucapkan kalimat kufur tidak lepas dari berbagai keadaan berikut. Keadaan yang pertama yaitu dia meyakini di kolbunya, maka dia nggak diragukan lagi tentang kekufurannya. Ya, terus al-halatu tsaniyah, al-halatu tsaniyatu an la yakuna mu'taqidan bidzalika biqalbihi walam yukrah ala dzalik walakin fi'luhu fa'alahu min ajli tam'id dunya au madarati mudaratin nasi wa muwafaqatihim. Baik. Nah, yang kedua, tidaklah dia Allah yakuna mu'taqidan. Dia tidak meyakini bidzalik dengan ucapan kekufuran yang diucapkan tersebut di kolbunya. Namun dia tidak dipaksa atas hal ini. Namun dia melakukannya kenapa? Karena tamak ingin dunia, atau karena ingin basa-basi di depan orang agar supaya dia sepakat dengan orang banyak. Terus fahada kafirun binassil ayati. Baik, maka orang ini kafir berdasarkan nas ayat. Lanjut baca ayatnya. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Yaitu Allah berfirman, yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang kafir. Terus wa kadzalika fi fi'lil kufri wasyirki muwafaqatan ahlahu wa huwa la yuhibbuhu wa la ya'taqiduhu biqalbihi wa innama fi'luhu fa'alahu la yuhibbuhu wa la ya'taqiduhu biqalbihi wa innama fi'luhu fa'alahu. Mana? Enggak ada. Waduh, baca yang mana? Wa innama fa'alahu syuhan fa'alahu syuhan bi baladihi au malihi au ashiratihi. Baik. Kadzalika man fa'ala al-kufra wasyirk muwafaqatan ahlah. Demikian pula orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan karena dalam rangka ingin ya cocoklah selaras dengan keluarga dia, ya dengan orang-orang syirik, ya dengan orang-orang kafir. Wa huwa la yuhibbuh. Padahal dia enggak suka dengan kekufuran tersebut, tidak meyakini di kolbunya. Dia melakukannya ya karena dia kikir, ya, karena dia takut kehilangan negerinya, hartanya atau keluarganya. Ya, maka ini diponis kafir. Arga, lanjut Arga.
min taqrirati murji'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min taqriratil murji'ati anna hunaka farqun baina sujudi lis-sanami wa sujudi ilas-sanami. Baik, di antara ketetapan murji'ah mereka menyatakan bahwasanya ada perbedaan antara sujud kepada berhala dan sujud lis-sanam wa sujud ilas-sanam. Nah, ini dibedakan sama mereka. Sujud lis-sanam wa sujud ilas-sanam. Sujud ya kepada berhala dan sujud menghadap berhala. Dibedakan sama mereka. Terus sujud wa su'ila syekhuna al-Fauzanu hafizahullahu an hada bima nassuhu hal hunaka farqun baina sujudi lis-sanami wa sujudi ilas-sanami. Baik. Syekh Shalih Fauzan ditanya hafizahullah dengan redaksi pertanyaan sebagai berikut, apakah ada perbedaan ya antara sujud menghadap berhala dengan sujud kepada berhala dengan sujud menghadap berhala? Terus fa'ajaba la tasjud lis-sanami ibta'id anis-sanami watruk al-mujadalata hadhihi. Kata Syekh jangan kamu sujud kepada berhala, jauhilah berhala dan tinggalkan perdebatan mengenai hal ini, mau bercoba-coba berkilah dengan hal ini. Terus yaquluna idza ra'aita ahadan yusalli ila sanamin la tukaffirhu. Murji'ah mereka menyatakan kalau engkau melihat seseorang sholat ila sanam menghadap ke kuburan, jangan kau langsung kafirkan dia. Terus li'annaka ma tadri la'allahu ittakhadahu sutroh. Itu kurang, itu harusnya ada sutrotan ya. Ada yang kurang itu. Ada ittakhadahu sutrotan. Yakni ma wajada satrotan. Tuh kan ada berikutnya kan? Taib. Nah, kata Murji'ah bisa jadi engkau nggak tahu, karena engkau nggak tahu bisa jadi dia menjadikan berhala sebagai sutroh. Karena dia nggak mendapati sutroh selain berhala, ya, adanya patung Buddha. Ya udah. Iya. Terus ya subhanallahi hadza qaulul murji'ati utrukuhum kata Syekh. Subhanallah, ini ucapan murji'ah, tinggalin mereka. Udah masuk asar ya? Ya, mau lanjut habis asar? Maghrib bisa. Mau lanjut habis asar? Enggak, udah, ya udah. Ya subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.